Kritik memang tidak boleh menjadi musuh. Keterbukaan akan kritik ialah bentuk kecerdasan pikiran dan mental. Dari kritik yang tepat, kita bisa membuat perbaikan dan penyempurnaan. Sewajarnya pula, apresiasi diberikan bagi mereka yang gemar memberikan kritik. Itu berarti mereka telah meluangkan waktu untuk kemajuan pihak lain. Demikianlah konsep kritik yang ideal. Konsep tersebut berlaku bagi perorangan, institusi, dan bahkan pemerintahan. Namun dalam konteks pemerintahan, pendahulu semestinya menahan diri mengkritik penerusnya. Begitulah etikanya. Bukan apa-apa bila mengkritik penerusnya, presiden pendahulu seperti hendak membandingkan dirinya dengan sang penerus. Bila kondisi saat ini lebih buruk, presiden pendahulu merasa lebih hebat daripada penerusnya. Bila kondisi saat ini lebih baik, presiden pendahulu seperti tidak senang dengan kesuksesan presiden penggantinya. Serupa ungkapan susah melihat orang senang. Situasi seperti itulah yang kita rasakan ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik angka kemiskinan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Terus terang kita katakan SBY tidak etis. Menjelang Pilpres 2019, derajatnya turun dari negarawan menjadi politikus. Apalagi kritiknya salah kaprah. Baru-baru ini SBY menyebut penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang. Pernyataan yang disebutkan menggunakan data Bank Dunia itu jelas merupakan kritik atas data BPS yang menyebut jumlah orang miskin 25,95 juta jiwa. Kita setuju bahwa kemiskinan ialah pekerjaan besar negara untuk menanggulanginya dan setiap dinamikanya harus menjadi perhatian bersama. Namun, kritik SBY tidak perlu membuat kita repot menitik perbedaan data, apalagi mempertanyakan kinerja pemerintah. Pangkal persoalan sesungguhnya ternyata pada kesalahan membaca perhitungan Bank Dunia, yakni kesalahan mengartikan nilai tukar. Nilai tukar kurs dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk penghitungan poverty line oleh Bank Dunia bukan nilai tukar kurs sehari-hari, melainkan nilai tukar purchasing power parity yang hanya 5.639 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, SBY sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Demokrat Marwan Ci Ahsan mengasumsikan kurs 1 US dollar dengan Rp13.000. Dari situ diklaimlah penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni mencapai 47% atau 127 juta jiwa. Ketika kemudian Kementerian Keuangan memaparkan perincian perhitungan Bank Dunia, mana yang salah kaprah makin benderang. Kesan itu diperkuat SBY sendiri lewat sejumlah sanggahan melalui akun Twitternya. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu malah balik menilai banyak yang tidak mengerti akan kelompok the bottom 40% yang ia maksudkan. Ia juga mencicit bahwa tidak benar penduduk miskin 100 juta orang. Sayangnya, bukan saja lebih tepat ditujukan ke jajaran partainya sendiri, sanggahan itu pun tidak bisa mengurai blunder sebab permasalahan kelompok the bottom 40% sudah ada sejak pemerintahannya sendiri. Karena itu, sarannya agar pemerintah memperhatikan kelompok itu seperti mengulang tugas yang semestinya ia selesaikan dulu. Kemudian, jika kita melihat presentase penduduk miskin di akhir masa pemerintahan SBY, lebih banyak lagi air yang terpercik ke wajah sendiri. Data BPS per September 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 27,73 juta orang atau mencapai 10,96% dari keseluruhan penduduk. Sedangkan kini presentasi penduduk miskin ialah 9,82%. Sebagaimana SBY mengakui sendiri akan sulitnya mengurangi angka kemiskinan, lebih elok jika ia mengapresiasi kerja penerusnya. Atau setidaknya SBY dapat menjaga kewibawaan budaya kritiknya dengan data dan argumentasi akurat. Dengan begitu, SBY tidak menghabiskan energi bangsa untuk menyimak hal-hal yang pada akhirnya ia ralat dan sanggah. Kritik salah kaprah yang terus dipelihara bukan saja menjadi bumerang bagi diri sendiri, melainkan juga memberi kesan akan keinginan membawa duel pemilu lebih awal. Tentunya hal itu sangat tidak diharapkan dari seorang yang pernah menjadi kepala negara.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita ingin mencari tahu sebetulnya ada apa yang terjadi dengan angka kemiskinan. Apakah memang betul penduduk miskin Indonesia 100 juta seperti disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, atau ada kesalahan perhitungan atau semacam apa? Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Deputi 3 KSP Bidang Ekonomi Deni Puspa Purbasari. Mbak Deni, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Deni, ini ingin menjelaskan dengan sederhana. Sebetulnya dari dulu kan memang soal kemiskinan ini menjadi sesuatu yang sangat seksi untuk dibicarakan karena sangat politis, katanya begitu. Tetapi apakah benar bahwa penduduk miskin Indonesia sekarang ada 100 juta? Tidak benar. Rilis dari BPS yang dikeluarkan tanggal 19 Juli itu mengatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia itu 25,9 juta jiwa atau 9,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Oke, nah kemudian angka 100 juta itu disebut karena ada kesalahan menggunakan kurs rupiah, kurs dolar yang dipakai. Itu benar apa tidak, Mbak? Saya kira tidak begitu caranya. Bahwa untuk menghitung garis kemiskinan atau angka kemiskinan, BPS maupun kantor statistik dari semua negara itu menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan oleh PBB. Nah, kemudian ini juga secara reguler itu diobservasi oleh Bank Dunia, karena kantor Bank Dunia kan ada di banyak negara berkembang. Nah, jadi dalam hal ini sudah ada metodologinya. Bank Dunia sendiri itu mengeluarkan yang disebut sebagai garis kemiskinan yang didasarkan atas dolar purchasing power parity, bukan nominal dolar seperti yang kita lihat di keseharian ini kalau kita menukarkan dolar, bukan itu. Kenapa dasarnya adalah purchasing power parity dolar itu karena $1 itu memiliki daya beli yang berbeda-beda di setiap negara. Biasanya negara berkembang itu $1 itu bisa membeli lebih banyak barang dan jasa. Jadi yang digunakan bukan dolar nominal tapi dolar PPP begitu. Ya. Baik, Mbak Deni, secara sederhana sebetulnya angka 25 juta itu disebut adalah yang mutlak miskin atau yang sangat miskin. Nah, Pak SBY kemudian mengatakan yang dimaksud oleh dia adalah termasuk juga orang-orang yang sedikit di atas garis kemiskinan atau sering disebut near poor. Nah, ini benar juga atau salah juga? Begini, biasanya suatu negara itu berusaha untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dari warganya. Nah, BPS itu kemudian melakukan survei terhadap rumah tangga 40% terbawah. Kenapa 40% terbawah? Karena biasanya kita akan mengatakan, 20% termiskin atau 40% termiskin, kelas menengah itu adalah yang 40% yang tengah, dan yang paling kaya adalah 20% yang teratas. Jadi semacam dibagi distribusi, 40, 40, 20 gitu. Jadi kita akan mengatakan 40 bottom, 40 tengah, 20% yang paling kaya begitu. Nah, itu distribusi. Artinya adalah di setiap negara pasti juga bisa dibagi 40, 40, 20. Di Amerika pun juga bisa, di Thailand juga biasa. Nah, ketika kita kemudian membagi 40 terbawah, nah penduduk Indonesia sekarang kan 260 juta, Mas. Benar. Berarti kalau 40% dari 260 juta, memang kita kemudian end up dengan angka 105 juta penduduk. Nah, jadi pasti setiap negara itu bisa dibagi 40, 40, 20. Nah, ketika kemudian pemerintah Indonesia itu memfokuskan katakanlah program-program perlindungan sosial kepada 40 terbawah, itu juga didasarkan atas pertama jelas kemampuan fiskal pemerintah untuk membantu. Yang kedua adalah kebutuhan dari masyarakat seperti apa. Nah, kemudian kita akan berusaha untuk mentargetkan program perlindungan sosial ini kepada kelompok yang mana? Apakah kelompok yang terbawah 5%, yang keraknya miskin, maaf ya seperti itu, atau kemudian